Rabu tanggal 24 Februari 2021, Dinas LH PKP Lombok Utara di Gondang mengadakan koordinasi dan pencapaian target Jakstrada, kebijakan dan strategis daerah pengelolaan sampah rumah tangga dengan kepala desa se-Lombok Utara yang diadakan di aula kantor Dinas LH PKP Lombok Utara. Dalam sambutannya, Kepala Dinas LH PKP Lombok Utara Bapak Zaldi Rahadian ST menekankan agar kerjasama dalam pengelolaan dan mengatasi masalah sampah terus ditingkatkan, serta mengajak semua kepala desa untuk intens memperhatikan lingkungan. Dan beliau juga menyampaikan Hari Peduli Sampah Nasional yang memiliki tema membuat sampah menjadi nilai ekonomi di masa pandemi. Sementara itu, Kabid Pengelolaan Sampah Dr. Jiwo Purwo juga menjelaskan tentang pengelolaan sampah membutuhkan kesadaran individu dan masyarakat. Asmul Totara, ALCTV mengabarkan. Ada metode dari Pak Kades Gondang, itu ada rumah sebenarnya Pak Kades tadi banyak kesibukan gitu, sehingga telat datang Pak Kades. Jadi poin yang disampaikan oleh Pak Kades tadi memang tema daripada Hari Peduli Sampah Nasional, yaitu mana sampah memiliki nilai ekonomi di masa pandemi. Jadi memang ekspektasi masyarakat ini tinggi bagaimana bisa mengelola sampah dengan baik dan feedbacknya mendapatkan nilai ekonomi, sehingga memang di masa pandemi ini kita semua sudah sama-sama tahu pariwisata sudah mati suri, mati total istilahnya. Kemudian banyak juga teman-teman yang sulit mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga memang sampah ini merupakan salah satu solusi. Kita ingin membangun sistem, memang tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Jadi kalau bahasanya Pak Kades sekarang itu harus pelan-pelan baru enak katanya. Jadi tidak bisa secepat kilat. Jadi sistem kita bangun secara pelan-pelan, kita laksanakan. Mana yang kurang itulah yang kita tutupi, kita tingkatkan, sehingga nanti pada waktunya mungkin 2-3 tahun kalau sudah terbentuk sistem itu berjalan dengan baik, maka baru akan kelihatan feedback itu, baru kita akan rasakan. Tapi kalau baru setahun saja saya rasa belum cukup, karena memang membangun sistem ini terutama perilaku, bagaimana kita sama-sama mengetahui. Ini bukan untuk Dinas Lingkungan Hidup aja Pak Kades Gondang, ini untuk Kabupaten Lombok Utara. Jadi kita bekerja di sini adalah intinya bagaimana kita ingin membangun Kabupaten Lombok Utara ini menjadi lebih baik, ya Pak Kades. Senyum aja Pak Kades. Jadi itu saya rasa sudah cukup ya. Jadi apa yang disampaikan tadi, banyak hal yang sudah didiskusikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, meskipun sedikit, tapi paling tidak itu menjadi daya ungkit bagi kita semua dalam menyikapi, dalam bagaimana kita melaksanakan menangani sampah ini dengan baik. Banyak regulasi yang sudah dibuat, tinggal kita bagaimana melaksanakan, bisa berintegrasi dengan semua stakeholder yang ada. Jadi ini bukan tugas Dinas LH saja ya, ini tugas kita semua, karena memang apa yang akan kita hasilkan itu adalah untuk Kabupaten Lombok Utara, bukan untuk saya pribadi atau Pak Kabid atau Pak Kasih, tapi untuk kita semua. Bagus saja yang kita lakukan, maka akan menjadi nama yang baik bagi Kabupaten Lombok Utara, sehingga mungkin juga menjadi pilot project nanti bagaimana kita membangun sistem dari bawah sampai dari hulu ke hilir, seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kata yang tidak pas dari awal ya, mungkin. Karena jumlahnya desa semua, ya tinggal nanti proaktif juga kita minta, kita sama-sama bertanggung jawab. Jadwalkan kita, Pak, kita di desa ini mau menyiapkan bank sampah, kita akan datang Pak, kita akan isi pengolahan mungkin untuk gas C4 hampa atau ya metannya lah, untuk dari listrik kita akan dapatkan fasilitatornya, bahkan bisa beli di desktopnya. Itu yang kita mau gitu ya.
Jadi yang kita harap itu yang dari bawah. Itulah regulasi itu sebenarnya. Kita ingin fasilitasi Pak. Apa yang kita pasang kalau bapak-bapak tidak meminta, tidak membentuk, tidak membuat wadahnya dan tidak ada orangnya. Ya, dari itu, kemudian kita menanam tanaman mungkin pohon. Nah, disinilah salah satu perannya. Makanya dulu waktu itu masih terpisah. Lingkungan hidup kebersihan pertamanan ada guru, ada BPBD. Ya, makanya tahun yang lalu sempat apel Satgas, saya panggilkan ikut anggota Satgas. Tapi kembali Bapak Ibu sekalian, ya, jauh lebih besar. Yang kita kelola itu sekarang, tapi kita bilang hari ini anggaran di bidang kami di Bersampang itu cuma 500-600 juta, Pak. DAK-nya ya besar. Jauh di desa tergantung jumlah penduduk, luas daerahnya semakin padat, banyak, besar Pak. Bisa seakan kupak di UPT, kecamatan. Ya, jadi orang pertanian kalau membangun di situ apa integrasinya? Ini jalan-jalan sendiri, yang jalan-jalan, ya, yang rapat-rapat nggak nyambung. Maunya Jastrada ini terintegrasi gitu. Bapak bangun, ini bagus luar biasa. Tapi kalau mau jalan sendiri nggak bisa Pak. Itu ada yang lainnya, ada Pak Camatnya, ya. Nah kalau yang jalan kabupaten, ya desa lagi ya desanya harus tahu. Nanti masukkan laporannya dulu ke LH itu ada di bidang pengendalian ya, dan penaatan. Kita punya polisi hukumnya, kita di bidang kita ada Pak. Tapi keseringan orang sudah terjadi baru menyalahkan gitu. Ya, kalau pertamanan ini sebenarnya tugasnya memangkas, meremajakan. Kalau pohon itu tumbang, itu BPBD yang punya. Jadi biar Bapak jelas tadi di masyarakat sana, kalau dipangkas secara tinggi, ya betul pertamanan. Tidak jelas, jadi tugas fungsinya itu kalau memang tidak tolak. Kita yang mengatur regulasi, jangan kita diatur oleh yang semestinya kita atur. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, tadi mohon bantuan di lapangan, ya. Ketika kita atur juga masyarakat kita pengen. Maaf, Pak Kepala UPT, itu yang hendak kita sampaikan. Jadi terkait masalah persoalan sampah ini memang membutuhkan kerjasama kita semua, terutama masyarakat kita di masing-masing desa ini perlu memang dirubah perilakunya tentang bagaimana bahaya sampah, bahwa sampah itu berdampak kepada seluruh masyarakat, terutama kepada petani dan nelayan ya. Jadi dampak terutama yang ada di desa Gondang sekarang ini sepanjang pantai penuh dengan sampah. Apalagi kalau sudah musim sekarang ini musim baluran atau musim barat dibilang, semua sampah yang dari sungai masuk ke laut balik lagi sekarang dia ngumpulnya di pinggir pantai. Jadi ini memang PR kita bersama. Di sini tadi saya sempat melihat kepada beberapa peraturan terkait dengan persampahan ini. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan bersama dan menjadi ikhtiar kita bersama. Karena ini mengambil pengalaman dari Tuhan ini. Jadi saya sampaikan dulu bahwa ada salam dari KSN yang baru terbentuk di Lombok Timur. SK-nya belum keluar sampai sekarang katanya. Jadi kemarin mereka datang ke Karanganyar, KKP Karanganyar dan yang terakhir kemarin ada di Desa Lombok Timur. Itu ada 4 KSN yang eksis memang yang ada di RT akan didukung oleh KSN. Terima kasih kepada LH sudah memfasilitasi dan memberikan dukungan bantuan untuk pembangunan operasional desa Gondang. Jakstradanya Kabupaten Lombok Utara itu baru 53%. Jadi dari target 75. Jadi masih lumayan jauh terkait penanganan sampah. Dengan armada yang kami miliki, mungkin untuk sekedar Bapak Ibu ketahui, kita baru memiliki 8 dump truck, 8 amrol untuk pengangkutan kontainer, terus ekskavator maupun bulldozer itu ada di TPA itu sebanyak 1 yang bisa disewakan juga, karena memang itu
unit bisnis dari UPT. Kapal tongkang itu kita punya satu, itu untuk pengangkutan di gili, dua gili, gili minum dan gili air, karena di gili Terawangan kita sudah punya TPST. Ruang lingkup kerja UPT ini dari namanya UPT Pak, sebenarnya kalau kita lihat lingkupnya kecamatan sebenarnya Pak, tapi kita ruang lingkupnya ke kabupaten, dari Pemenang sampai di Bayan, termasuk di TPST itu menjadi tanggung jawabnya di UPT, terus di IPAL, instalasi pengolahan air limbah di Gili Terawangan, TPA, dan kedepannya ada IPLT, itu merupakan tanggung jawab di UPT. Nah, terkait pola kerja dengan teman-teman KSM yang ada di desa, itu kita coba sudah mulai bangun. Jadi benar memang terkait pengangkutan teman-teman KSM yang sudah lakukan, itu memang mereka menarik retribusi. Kadang retribusi yang ditarik oleh teman-teman KSM ini bervariasi Pak Kades, jadi ada yang 10.000, 15.000, ada yang 20.000, ada yang tidak menarik sama sekali. Itu kami terjadi, teman-teman KSM ada yang tidak menarik retribusi karena memang masyarakat yang mereka layani yang memang kurang mampu Pak. Nah, bagaimana terkait pola kerjasama dengan UPT? Jadi sementara ini kita masih coba dengan persentase Pak, ini sekadar Bapak Ibu ketahui, karena kita juga kalau kita berdasarkan retribusi 10.000, kayaknya memang kalau kita tarik lagi 10.000 dong apa untuk operasionalnya teman-teman KSM, karena itu terjadi juga mungkin diganggu Pak ya, tapi diganggu mungkin di Rapli 15.000. Jadi kita tarik berdasarkan retribusi. Nah, yang sudah kami sepakati saat ini masih kita pakai pola persentase, jadi 30% di setor ke retribusi Pak. Nah, 70% itu digunakan oleh teman-teman KSM sebagai operasionalnya. Mungkin memang masih jauh Pak dari kalau seperti Pak Kades bilang tadi, tidak seperti harapan mereka Pak. Jadi terkait pendapatan di retribusi sampah ini mungkin tidak sebanding dengan harapannya mereka, dan memang benar seperti Pak Kades